Gejolak hati John Kay sebelum menyerang Nuskay. Sebelum penyerangan terjadi di rumah Nuskay di Green Lake, Cipondo, Tangerang, sebanyak 3 kali pertemuan digelar oleh kelompok John Kay. Rapat-rapat itu dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Bekasi, dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan perdana yang digelar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Juni tahun 2020, John Kay disebut tak hadir. Baru pada pertemuan kedua di Jalan Titian Indah Utama X Bekasi, Jawa Barat, John Kay ikut serta. Dalam pertemuan ini, John Kay menumpahkan gejolak hatinya. Dia merasa dikhianati oleh sang paman. John Kay pun berucap, "Apa hukuman bagi seorang pengkhianat? Mati," dijawab anak buah John Kay yang hadir dalam pertemuan tersebut. Usai itu, anak buah John Kay menggelar pertemuan ketiga di daerah Cempaka Putih, tanggal 21 Juni tahun 2020. Mereka berkumpul untuk mematangkan penyerangan terhadap Nuskay. Setelah itu, anak buah John Kay langsung bergerak melakukan penyerangan di 2 lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City di Cipondo, Kota Tangerang, dan daerah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020, siang. Gambaran kejadian ini terungkap dalam prareka adegan di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2020. Peran John Kay digantikan oleh anak buahnya. Mereka memperagakan saat kelompok John Kay merencanakan penyerangan terhadap Nuskay yang merupakan paman dari John Kay. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan, penyidik telah menggali keterangan lebih dalam terhadap John Kay dan 29 anak buahnya. Mereka disebutkan memiliki peran masing-masing dalam penyerangan terhadap Nuskay. Yusri mengatakan, anak buah John Kay berpencar di beberapa tempat pada Minggu siang. Ada 4 kelompok. Pertama di Kosambi dan kedua di Green Lake. Kelompok ketiga di Jalan Titian Indah Utama X Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 yang standby. Keempat ada yang mandiri karena ada 3 tempat, yakni Pondok Gede, Tangerang, dan daerah Bekasi, ujar dia, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Yusri menerangkan, tujuan mereka tersebut untuk mencari sasaran penyerangan. Dalam hal ini adalah Nuskay. Siapa-siapa aja yang dijadikan target termasuk di dalamnya adalah Nuskay sendiri ya, ucap dia. Alhasil, penyerangan terhadap Nuskay pun terjadi. Belasan anak buah John Kay dengan menumpang 4 mobil menyatroni rumah Nuskay di klaster Australia, Green Lake, Cipondo, Tangerang. Sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, konvoi 4 mobil itu merangsek masuk dengan cara menabrak gerbang perumahan. Mereka merusak rumah dan mobil Nuskay. Kendaraan tetangga Nuskay juga tak luput dari amukan. Gagal menemukan Nuskay yang menjadi target utama, mereka bergegas meninggalkan Green Lake City dengan menerobos penjagaan security dan gerbang perumahan. Mereka juga sempat melepaskan tembakan. Dalam peristiwa itu, seorang security terluka akibat tertabrak mobil. Sementara seorang pengemudi ojek online ojol yang berada di sekitar lokasi tertembak di bagian jempol kakinya. Di saat yang hampir bersamaan, sekitar 5 orang anak buah John Kay menganiaya 2 orang yang melintas di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu korban diduga anak buah Nuskay kritis setelah dihujani bacokan dan dilindas mobil. Dia tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Polisi bergerak cepat mengusut 2 kasus yang saling berkaitan itu. Minggu malam, John Kay dan 24 anak buahnya ditangkap di sebuah rumah di Jalan Titian Indah Utama X, Kota Bekasi.
Dalam pengembangannya, 5 anak buah John Kay ditangkap lagi, sehingga totalnya menjadi 30 orang. Kapolri Jenderal Idam Aziz mengapresiasi langkah cepat jajarannya mengungkap 2 peristiwa kriminal di siang bolong itu. Dia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi premanisme di Indonesia. Kuncinya adalah negara tidak boleh kalah dengan preman, kata Idam Aziz dalam keterangan tertulisnya, Senin tanggal 22 Juni tahun 2020. Polisi menyebut pertikaian kelompok John Kay dengan Nus Kay akibat tidak merata pembagian hasil penjualan tanah di Ambon. Kepada polisi, John Kay mengaku merasa dikhianati oleh Nus Kay. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan, John Kay meminta tolong Nus Kay untuk mengurus penjualan tanah yang ada di Ambon. Sementara John Kay saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan. Seusai bebas, John Kay menanyakan uang penjualan tanah karena merasa belum menerima haknya. Memang ada permasalahan tanah di Maluku sana yang menurut John Kay sudah dibayar tapi menurut Nus Kay belum, kata Yusri, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Yusri juga menemukan bukti percakapan WhatsApp antara John Kay dengan Nus Kay. Dibeberkan Yusri. Isi percakapan di antaranya terkait permintaan Nus Kay agar permasalahan diselesaikan tanpa melibatkan orang lain. Saya sampaikan di sini ini sebenarnya masalah pribadi berdua Nus Kay dan John Kay. Kita dapat dari barang bukti yang ada di WhatsApp, sempat Nus Kay sampaikan di situ. Tolong John, kita ketemu aja berdua, jangan membawa kita punya anggota, ini urusan pribadi kita berdua, kata dia. Tapi komunikasi via handphone tersebut berjalan buntu. Tidak ditanggapi, bahkan tak pernah dibalas WhatsApp-nya, maka ini yang terjadi, ucap dia. Sementara Nus Kay mengaku tetap ingin berdamai dengan saudaranya itu. John Kay diketahui merupakan keponakan Nus Kay. Damailah, kita ini keluarga harus damai. Dia, John Kay, sudah lakukan penyerangan, saya sudah menerima dan memaklumi. Ke depan harus damai, ujar Nus Kay di kawasan Green Lake, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Nus Kay mengatakan, hubungannya dengan John Kay adalah masih dalam satu silsilah usaha perdamaian agar tak memanjang ke kelompok lainnya. Nus Kay mengaku akan menghubungi dan mengumpulkan keluarga besar Kay yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Saya akan kumpulkan adik-adik keluarga besar Kay di Jakarta untuk tetap berkomunikasi. Jangan begini lagi, harus tetap damai, tuturnya. Sebelum rumahnya diserang oleh sekelompok orang tersebut, Nus Kay mengaku sempat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan John Kay. Percakapan itu bukan berisi ancaman, melainkan upaya Nus Kay bertemu dengan John Kay. WhatsApp ada memang waktu itu betul. Tapi bukan ancam, saya ajak bertemu. Kalau kita punya masalah selesaikan berdua, jangan libatkan orang lain, ungkapnya. Nus Kay mengaku kalau dia dan John Kay tidak memiliki masalah. Dan apa yang diungkapkan kepolisian pada saat keterangan pers kemarin, Nus Kay pun mengamininya. Masalah sudah selesai. Yang dijelaskan Kapolda benar, masalah di Ambon sudah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti di sana, katanya.